Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film Cashback tahun 2006. Bercerita tentang seorang pemuda yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu. Dan dia menggunakan kemampuannya itu untuk bersenang-senang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya guys. Film diawali dengan seorang pria bernama Ben Willis yang sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Suzy. Suzy yang terlihat sangat marah melemparkan barang-barang pada Ben yang sudah memutuskan hubungan mereka tanpa persetujuannya. Keputusan Ben tersebut lantaran Ben merasa tidak mampu untuk membahagiakan Suzy. Seminggu setelahnya, Suzy terlihat sudah bahagia dengan pacar barunya bernama Steve Jenkins. Ben yang melihatnya Suzy bahagia bersama pria lain pun merasa menyesal. Beruntungnya dia punya sahabat dari kecil bernama Sean yang selalu menghiburnya. Sean berkata pada Ben kalau dia harus segera mendapatkan pacar baru. Ben terlihat menghubungi Suzy pada malam harinya untuk mengajak balikan, tapi Suzy menolaknya karena dia sudah bersama Steve, pacar barunya. Ben lalu bertanya, apakah Suzy sudah berkembang biak dengan pacar barunya? Suzy menjawab bahwa dia sudah melakukannya setiap malam, dan itu membuat Ben sangat kecewa dan sedih. Ben lalu melihat-lihat foto kenangan dirinya dan Suzy dan berniat membakar foto-foto itu. Namun, dia akhirnya tidak tega untuk membakarnya. Think about her now with someone else. Semenjak itu, Ben susah tidur dan selalu terjaga karena terbayang akan Suzy, sampai membuat dirinya hampir frustasi. Seminggu sudah berlalu, di mana Ben terlihat sedang berbelanja. Di supermarket itu, dia melihat ada lowongan part-time untuk shift malam. Ben lalu memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana, untuk menyibukkan dirinya dan lepas dari bayang-bayang Suzy. Saat itu, dia langsung diterima bekerja di sana oleh sang manajer. Malamnya pun, Ben langsung bekerja di sana. Di tempat kerjanya itu, Ben bertemu dengan 4 rekan kerja yang satu shift dengannya. Sang kasir bernama Sharon Pinte, lalu pramuniaga lainnya yaitu Barry Brickman, Matt Stevens, dan Brian. And after putting your mind somewhere else for 8 hours, and they give me money, while they unknowingly possess. Sudah 2 minggu Ben mengalami insomnia dan tidak pernah tidur. Namun entah karena apa, terlihat kalau Ben sedang melamun. Pergerakan waktu jadi melambat dan akhirnya berhenti. Saat waktu terhenti itulah, hanya Ben seorang yang bisa bergerak, sedangkan orang lain diam dan berhenti bergerak. Dia pun akhirnya memanfaatkan keadaan itu dengan menggambar tubuh salah satu pelanggan wanita. Karena dia sangat mengagumi tubuh wanita, saat dia sudah selesai menggambar, dia akan meregangkan jari tangannya hingga berbunyi. Dan waktu pun kembali berputar. Woman whose secret fantasy was to have an affair with an artist. Selama Ben bekerja di sana, dia seringkali dikerjai oleh rekan-rekannya, dan Sharon hanya bisa tertawa melihat kelakuan mereka. Saat berada di ruang loker, Ben bertanya pada Sharon yang terlihat bergegas pulang. Sharon berkata kalau dia bertukar shift minggu lalu, sehingga dia masuk siang kali ini. Ketika Sharon akan pulang, Ben pun berusaha menghentikan waktu. Tapi tanpa disangka, dia tidak berhasil. Dan melihat Sharon yang tetap bisa bergerak dan terlihat hanya memperlambat waktu saja. Setelah Sharon pergi, Barry dan Matt mengerjai Ben lagi. Matt berkata kalau nanti malam dia akan mengajak nonton Sharon dan mengajaknya bercocok tanam benih toge. Mendengarnya, Ben sangat sedih karena sekali lagi dia menyukai wanita yang ternyata sudah ada yang punya. Esok harinya di ruang ganti, Barry bertanya ke Matt bagaimana acara kencannya dengan Sharon dan dijawab kalau kencan mereka sukses. Ben pun kembali sedih mendengarnya. Tiba-tiba sang manajer datang dan mengumumkan kalau akan ada pertandingan futsal dengan karyawan toko cabang lain.
Malam harinya mereka pun akhirnya bertanding futsal. Terlihat Matt menendang bola yang lalu mengenai wajah manajer mereka. Lalu Ben pun menghentikan waktu, di mana terlihat saat itu timnya sudah kalah jauh dengan skor 26-0. Ben kembali ke ruang tunggu untuk minum air dingin. Saat dia sedang minum, Ben mendengar ada suara. Padahal seharusnya tidak ada suara terdengar karena dia sedang menghentikan waktu. Saat dia mengeceknya, ternyata ada seseorang yang juga tidak terpengaruh oleh berhentinya waktu sama seperti dia. Namun orang itu lari darinya dan tidak terlihat siapakah dia. Ben kemudian kembali ke lapangan futsal dan meregangkan jarinya hingga waktu pun berjalan lagi. Karena sang manajer terkena bola dari tendangan Matt, hidungnya sampai patah dan berdarah-darah. Matt lalu segera membawa sang manajer ke rumah sakit. Dia lalu meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Ben tidak langsung mengantarkan pulang Sharon, tapi mengajaknya mampir ke kafe terlebih dulu. Di kesempatan itu, Ben memutuskan untuk bertanya pada Sharon tentang kencannya kemarin malam dengan Matt. Sharon menjawab kalau itu bukanlah kencan dan mereka pergi hanya sebagai teman bukan pacar. Mendengar jawaban Sharon, Ben merasa mendapatkan kesempatan karena ternyata Sharon masih jomblo. Mereka pun kemudian mengobrol, bercerita tentang masa lalu mereka dan apa saja rencana mereka di masa depan. Ben bercerita kalau dia ingin jadi seorang pelukis terkenal. Sharon yang adalah penyuka lukisan merasa kagum dengan cita-cita Ben dan bilang kalau dia ingin sekali memiliki pasangan seorang pelukis karena menurutnya pelukis adalah seseorang yang romantis dan hal itu sangatlah indah. Setelahnya, Ben pun mengantarkan Sharon pulang ke rumahnya. First kiss. Besoknya di tempat kerja, semua karyawan dipanggil oleh sang manajer untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Tanpa diduga, Sharon mengajak Ben menjadi pasangannya untuk datang ke pesta sang manajer yang lalu disetujui oleh Ben. Waktu pun berlalu dan ternyata sudah hampir sebulan Ben tidak tidur. Di tengah-tengah saat dia sedang bekerja, Ben lalu menghentikan waktu untuk melukis wajah Sharon berulang kali dan hanya Sharon yang dia lukis. Saat akan pulang, Sharon meminta Ben menjemputnya untuk berangkat bersama ke pesta sang manajer. Tiba-tiba sebelum Sharon pulang, dia mencium Ben yang hanya bisa terdiam. Setelah dia dicium, Sharon Ben merasa seakan kutukannya yang menyebabkan dia tidak bisa tidur hilang seketika. Dan benar saja, malam harinya dia bisa tidur nyenyak. Saat Ben tidur, dia terbangun oleh suara telepon yang sebenarnya adalah Matt dan Barry yang mengerjainya dengan mengaku sebagai Alex Proud dari galeri yang suka dengan lukisan Ben dan menyuruhnya datang ke galeri pada hari Senin. Di malam pesta sang manajer, Ben menjemput Sharon untuk pergi bersama. Sebelum mereka berangkat, Ben bercerita kalau ada galeri yang tertarik dengan lukisannya. Sharon yang mendengarnya pun ikut senang. Saat sampai di tempat pesta, Ben bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Suzy. Ternyata pacar Suzy adalah saudara manajernya. Pesta pun terus berlanjut dengan meriah. Ben yang berniat ingin buang air kecil, lalu mengantri di depan toilet dan tanpa disangka malah bertemu dengan Suzy di sana. Suzy menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal dan ingin balikan dengan Ben. Ben yang merasa kalau dia sudah bersama Sharon menjadi bingung, lantaran dia juga sebenarnya masih ada sedikit rasa dengan mantannya itu. Saat Ben terdiam dalam bingungnya, Suzy malah menciumnya. Aksi mereka itu ternyata disaksikan oleh Sharon dan teman-teman lainnya. Melihat itu, Sharon sangat kecewa pada Ben dan langsung pergi meninggalkan pesta. Saat Sharon akan keluar, Ben pun menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Dia tidak tahu harus bagaimana supaya Sharon percaya padanya. Ben lalu teringat dengan lukisan yang akan dia pajang di galeri. Dia memutuskan kalau dia akan memajang lukisan Sharon yang dia lukis dan akan mengundangnya ke pameran itu.
Setelah itu, Ben pun mengembalikan waktu lagi. Setelah pesta selesai, Ben segera pergi ke rumah Sharon untuk menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy. Namun sayangnya Sharon masih merasa sangat kecewa dan marah. Ben yang tidak tahu harus bagaimana lagi, lalu pergi dengan perasaan kacau dan galau. Di malam harinya dia kembali tidak bisa tidur karena kepikiran terus dengan Sharon. Keesokan harinya dia pergi ke galeri, sesuai dengan yang dia sepakati di telepon sebelumnya. Dia menemui Alex Sprout dan menjelaskan maksud kedatangannya karena dia mendapat telepon darinya. Namun Alex Sprout bilang kalau dia merasa tidak pernah menelepon Ben. Saat itulah Ben merasa kalau dia telah dikerjai seseorang. Melihat Ben yang terlihat kecewa, Alex Sprout lalu mencoba menawarkan untuk melihat-lihat hasil lukisan Ben terlebih dulu. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan-lukisan Ben dan menawarkan Ben untuk memajang lukisannya di galeri Alex. Ben langsung saja sangat senang dan menyetujuinya. Sepulangnya dari galeri, Ben pun tidak lupa untuk memberikan undangan pameran kepada Sharon. Hari pameran pun tiba. Banyak orang yang tertarik melihat lukisan-lukisan Ben. Ben yang terlihat ada di tengah ruangan masih terus menunggu Sharon. Sharon yang sudah datang sangat terkejut melihat ratusan lukisan dirinya terpajang di seluruh ruangan galeri. Sharon terlihat tersenyum bahagia melihatnya. Ben pun menemui Sharon dan menjelaskan padanya tentang Suzy yang adalah mantan pacarnya dulu. Dan sekarang dia sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Sharon lalu menyuruh Ben berhenti menjelaskan dan berkata kalau semua penjelasan itu sudah terbayarkan dengan apa yang sudah ada di galeri itu. Ben lalu bertanya pada Sharon apa dia percaya padanya, dan dia pun lalu mencium Sharon. Waktu seketika berhenti dan semua orang berhenti bergerak kecuali Ben dan Sharon. Ben lalu mengajak Sharon keluar, melihat turunnya salju yang juga berhenti. Mereka berjalan bergandengan tangan berdua, menyusuri hujan salju yang terhenti itu. Mereka pun hidup berdua dengan bahagia. Film pun akhirnya selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, seterpuruk apapun kita harus terus maju melangkah ke depan. Boleh sesekali untuk melihat ke belakang, namun jangan sampai kita terjebak oleh masa lalu. Apalagi masa lalu sama mantan. Dan harus menjadikannya sebagai pelajaran agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan berani menjalani hidup demi masa depan. Nah, kalau kalian bisa menghentikan waktu, kalian bakal ngapain guys? Dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.